Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah ekonomi mikro dan makro. Perkenalkan, nama saya Astrid dari Prodi Akuntansi Syariah. NIM 2120203862202031. Materi yang saya akan bahas yaitu 1. Pendapatan nasional, 2. Perekonomian 3 sektor dan 4 sektor, 3. Uang, 4. Inflasi, 5. Pengangguran. Materi pertama yang saya akan bahaskan, pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Rumus pendapatan nasional. Rumus pendapatan produksi. Y sama dengan dalam kurung P1 kali Q1 tutup kurung tambah dalam kurung P2 kali Q2 dalam kurung tambah dalam kurung PNS PN kali QN tutup kurung. Keterangan. Y artinya pendapatan nasional, P1 artinya harga barang ke-1, Q1 ya artinya jenis barang ke-1, PN artinya harga barang ke N, QN jenis barang ke N. Rumus pendekatan pendapatan. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Keterangan. R artinya kelompok orang dari gaji, W artinya kelompok orang dari sewa, I sama artinya kelompok orang dari investasi, P artinya kelompok orang dari usaha. Rumus pendapatan pengeluaran. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung S kurang M tutup kurung. Keterangan. C artinya konsumsi masyarakat, I tabungan atau investasi, G pengeluaran pemerintah, X artinya ekspor, M artinya impor. Manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional secara ringkas. Beberapa manfaat pendapatan nasional adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonomi. 2. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 3. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 4. Mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. 5. Memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. 6. Sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. 7. Sebagai indikator perbandingan kinerja kerja antar negara. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan 7. Sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. 8. Dengan adanya pendapatan nasional, sebuah negara dapat membuat kebijakan serta strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja kerja. Faktor pendapatan nasional. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah sebagai berikut. 1. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tabungan merupakan pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Naiknya konsumsi dan tabungan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional. 2. Investasi. Investasi mempunyai dampak besar terhadap pertambahan pendapatan nasional. Meningkatkan investasi dalam negeri akan meningkatkan produksi nasional. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pendapatan nasional selama periode tertentu. 3. Keseluruhan permintaan dan penawaran. Keseluruhan permintaan adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat harga tertentu.
sedangkan keseluruhan penawaran adalah keseluruhan penawaran barang maupun jasa yang ditawar oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional. Adapun fungsi pendapatan nasional: 1. Untuk mengukur laju perekonomian. 2. Untuk mengukur atau membandingkan kemajuan antar negara. 3. Untuk mengetahui struktur perekonomian. 4. Menjadi landasan perumusan kebijakan. 5. Menentukan besarnya kontribusi sebagai sektor. 6. Membantu pemerintah melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu perekonomian 3 sektor dan 4 sektor. Baik, saya akan menjelaskan pengertian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintahan. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Adapun pengaruh pemerintah dalam perekonomian 3 sektor. Pengaruh pemerintah dalam perekonomian 3 sektor adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah dapat menjadi peranan sentral sebagai pengatur perekonomian yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian masyarakat agar tetap berjalan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 2. Pemerintahan berpengaruh juga menjadi peranan sebagai konsumsi produk, barang, dan jasa. Pemerintah harus menggunakan berbagai produksi sebagai alat-alat kantor, perlengkapan negara, jasa, aparatur negara, dan lain-lain sebagainya. 3. Pemerintah berpengaruh sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan negara untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. 4. Pemerintah juga berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Baik, saya akan menjelaskan pengertian 4 sektor. Pengertian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. Adapun peran pemerintahan dalam perekonomian 4 sektor. Dalam perekonomian 4 sektor, peran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 2 peran, yaitu sebagai produsen dan sebagai konsumen. Sebagai produsen, pemerintah menyediakan barang dan jasa. Adapun perekonomian terbuka dinakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor, yaitu 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, 3. Pemerintah, dan sektor luar negeri. Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu uang. Pengertian uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum. Adapun syarat benda dijadikan alat pembayaran: 1. Benda ini bernilai dimanapun. 2. Tahan lama. 3. Mudah dibawa atau dengan dan ringan. 4. Tidak mudah dipalsukan. 5. Apabila dipecah, tidak mengurangi nilainya. 6. Jumlah yang terbatas. 7. Ada jaminan. Adapun standar barang adalah apabila suatu negara mencetak uang senilai $1.000, negara tersebut wajib mencadangkan barang emas atau perak senilai uang ia cetak. Dan standar kepercayaan, apabila suatu negara mencetak uang, maka negara tersebut tidak perlu mencadangkan emas atau perak senilai uang ia cetak. Adapun jenis-jenis uang terbagi 2, yaitu
Uang kertal. Uang kertal adalah uang yang terdiri dari logam dan kertas. Uang kertal merupakan uang sah yang digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan negara dan undang-undang. Dan sedangkan uang giral adalah jenis uang yang tak memiliki bentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Uang giral biasanya disimpan pada koran di bank-bank umum yang mana bisa digunakan kapan saja. Adapun nilai uang. 1. Nilai nominal. Artinya nilai yang tertulis pada uang. 2. Nilai interaksi. Artinya biaya pembuatan uang. 3. Nilai real. Artinya daya beli. 4. Nilai kurs. Nilai artinya nilai uang yang bernilai di negara lain. Adapun fungsi uang. 1. Sebagai alat tukar. 2. Sebagai pengukuran nilai. 3. Sebagai penyimpan nilai. Baik, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses peningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja. Tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Adapun faktor penyebab inflasi. 1. Tingginya permintaan. 2. Meningkatnya biaya produksi. 3. Jumlah uang beredar bertambah. 4. Akibat perilaku masyarakat. 5. Struktural ekonomi yang kaku. 6. Kekacauan ekonomi dan politik. 7. Keputusan perusahaan. 8. Uang nasional. 9. Faktor luar negeri. Adapun jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ini terbagi atas 4 jenis, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. 2. Inflasi berdasarkan asalnya. 1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri seperti ketika terjadi defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus-menerus, gagal panen, dan sebagainya. 2. Inflasi berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang dapat mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Adapun cara menanggulangi inflasi. 1. Kebijakan fiskal. Cara mengatasi inflasi yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sendiri berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain dengan meningkatnya tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter menjadi salah satu dari cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter atau kebijakan keuangan bisa dilakukan dengan menambahkan ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilitas moneter dengan tujuan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat suatu negara. Kebijakan moneter lainnya adalah dengan melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. 3. Kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Cara mengatasi inflasi yang lainnya adalah dengan kebijakan non-fiskal dan juga non-moneter. Kebijakan non-fiskal dan non-moneter ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Setidaknya terdapat 5 cara mengatasi inflasi yang termasuk ke dalam kebijakan non-fiskal dan non-moneter yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, antara lain.
Satu, menambahkan hasil produksi. Pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan para perusahaan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan para pengusaha bisa mengejut produksi agar lebih banyak lain. Dengan banyaknya barang yang beredar di masyarakat, maka perputaran uang akan semakin cepat dan banyak sehingga uang yang beredar menjadi kembali seimbang. 2. Mempermudah masuknya barang impor. Tak semua barang bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Untuk itu mempermudahkan masuknya barang impor menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini bisa melakukan dengan cara menurunkan pajak dan juga mempermudah perizinan barang impor. 3. Menstabilkan pendapatan masyarakat. Menjaga pendapatan masyarakat agar tidak naik juga bisa menjadikan salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan inflasi yang tak terkendali. 3. Penetapan harga maksimum. Pada saat terjadinya inflasi, harga barang cenderung naik tak berkendali. Hal inilah yang membuat daya beli dari masyarakat menurun. Dengan menetapkan harga maksimum, pemerintah mengharap agar daya beli masyarakat menjadi lebih baik lagi. 4. Mengawasi distribusi barang. Distribusi barang yang terlambat juga menjadi salah satu faktor naiknya harga di suatu wilayah. Pemerintahan yang besar tidak diimbangi dengan jumlah barang yang terbatas. Akibat perhambatannya proses distribusi barang, dengan melakukan pengawasan sebagai salah satu cara mengatasi inflasi, diharapkan barang tersebut bisa cepat didistribusikan kepada masyarakat. Adapun manfaat inflasi bagi negara. Inflasi yang terkendali akan meningkatkan kegiatan perekonomian warga di suatu negara. Salah satu contohnya, inflasi akan mendorong perkembangan ekonomi karena permintaan barang dan jasa meningkat sehingga membuat harganya naik. Adapun dampak inflasi. Dampak positif inflasi. 1. Peredaran dan berputarnya barang lebih cepat. 2. Produksi barang dan jasa bertambah sehingga menyebabkan kenaikan keuntungan pengusaha. 3. Kesempatan kerja akan bertambah dengan adanya tambahan investasi. 4. Pendapatan nominal akan bertambah atau meskipun realnya berkurang karena kenaikan pendapatan relatif kecil. Adapun dampak negatif inflasi. 1. Harga barang dan jasa naik. 2. Nilai dan kepercayaan terhadap uang akan berkurang. 3. Penyebab efek seperti melakukan penimbunan barang dan pembeli valuta asing. 4. Barang proyek membangun dan berlantar. 5. Kesadaran penabung masyarakat berkurang. Baik, saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserat di lapangan kerja. Adapun jenis-jenis pengangguran. 1. Angkatan kerja ialah orang yang berumur 15 tahun sampai 65 tahun kecuali ibu rumah tangga. 2. Pelajar di bawah 21 tidak dikategorikan pengangguran. 3. Wanita yang sudah menikah tidak diwajibkan bekerja, tapi jika bercerai maka dikatakan pengangguran. Adapun macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran friksional adalah orang yang sengaja
menganggur karena alasan tertentu, tidak sesuai dengan keilmuan atau menunggu pekerjaan lebih baik, dan atau gaji yang tidak sesuai dan sifatnya disengaja. 2. Pengangguran skiklikal adalah orang yang menganggur disebabkan oleh terjadinya kemunduran ekonomi, contohnya PHK. 3. Pengangguran struktural ialah orang yang menganggur karena struktur ekonomi, contoh tukang becak yang terganti karena tukang ojek. 4. Pengangguran teknologi, yang pengangguran karena pengangguran teknologi baru, contohnya Pak Daros, yang digantikan oleh teknologi yang baru yaitu mobil pasangking, surat kabar, atau menjadi media cetak yang terganti oleh teknologi yaitu handphone. 5. Pengangguran setengah pengangguran ialah orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari atau di bawah 35 jam per minggu. 6. Pengangguran terbuka ialah orang yang benar-benar yang tidak punya pekerjaan, kerjanya makan dan tidur jadi beban orang tua dan yang lain. 7. Pengangguran tidak kentara ialah orang yang kelihatan bekerja tapi tidak punya penghasilan, orang yang benar-benar tidak punya penghasilan. Adapun penyebab pengangguran: 1. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan atau lapangan kerja. 2. Rendahnya tingkat pendidikan. 3. Kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. 4. Kemajuan teknologi dan yang ada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia. 5. Resesi ekonomi. 6. Tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. 6. Pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. 7. Persaingan pasar global. Banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia, yang lebih memiliki penggunaan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan negara kerja lokal karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai. Adapun upaya mengatasi pengangguran: seiring berjalannya waktu, jumlah pengangguran kian terus bertambah. Untuk mencegah hal tersebut, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. 1. Memperluas lapangan pekerjaan dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana, memperluas produksi, menggiatkan program daya karya. 2. Mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar. 3. Memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antar dunia kerja dan dunia pekerjaan. 4. Menggunakan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. 5. Perbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas. 6. Mengendalikan laju pertumbuhan pendudukan yang dapat dilakukan dengan program keluarga berencana atau KB. Adapun dampak pengaruh: semakin banyak pengangguran yang ada di suatu negara tertentu akan memberikan dampak negatif tertentu, yaitu seperti
Satu, pendapatan pengangguran terhadap perekonomian, yaitu negara banyaknya jumlah pengangguran yang umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dua, dampak pengangguran terhadap masyarakat. Pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Baiklah, itulah tadi materi-materi yang hampir saya jelaskan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.